Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil Nur Effendi, NIM 26 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan dari strategi Imagine. Pengertian dari strategi sendiri yaitu merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian pengertian dari strategi imajinasi sendiri yaitu merupakan strategi yang cocok digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Imagine atau imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran atau kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Strategi Imagine merupakan sebuah bentuk strategi pembelajaran yang menuntut pada kreativitas secara mendalam untuk dapat melahirkan ide-ide sendiri melalui rangkaian kegiatan, membentuk suatu gambaran atau membayangkan suatu hal yang kemudian diungkapkan menjadi sebuah karya tulis. Strategi Imagine dapat membantu siswa untuk dapat menemukan objek, mengenali dan menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya dan perasaannya, sehingga menghasilkan tulisan yang baik dan maksimal. Seluruh kegiatan menulis dalam strategi ini memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa untuk melakukan proses penulisan, mulai dari menulis, pramenulis, dan pasca menulis dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan strategi Imagine dalam pembelajaran menekankan pada pemaksimalan daya pikir atau imajinasi pada siswa. Karakteristik metode Imagine yaitu lebih bertumbuh pada kreativitas siswa. Tahap intelektual yaitu antara umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Dalam tahap ini, fungsi ingatan atau imajinasi dan pikiran pada anak mulai berkembang. Di saat perkembangan ini akan dilatih untuk mengenali pikirannya dan dari imajinasi anak, sehingga apa yang nantinya akan anak tulis sesuai dengan hasil pemikirannya. Disinilah peran guru sebagai fasilitator yang akan memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mencoba menciptakan dan membangun idenya. Strategi yang menekankan kepada siswa untuk menciptakan dan membangun idenya sendiri, dan guru sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa untuk belajar. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan strategi Imagine. Yang pertama yaitu perkenalkan topik terlebih dahulu kepada siswa. Jelaskan kepada siswa bahwa mata pelajaran ini menuntut kreativitas dan bahwa penggunaan imajinasi visual dapat membantu upaya mereka. Kemudian yang kedua, perintahkan siswa untuk menutup kedua matanya. Perkenalkan latihan relaksasi yang akan membersihkan pikiran-pikirannya yang ada sekarang dari benak siswa. Kemudian yang ketiga, perintahkan siswa dengan mata mereka tertutup untuk berupaya menggambarkan apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Misalnya, ruang tidur mereka, lampu lalu lintas waktu berubah warna, ataupun rintik hujan. Ketika para siswa merasa rileks, berikan sebuah imajinasi untuk mereka bentuk, seperti pengalaman masa depan, suasana yang asing, persoalan untuk dipecahkan, atau sebuah proyek yang menanti untuk dikerjakan. Sebagai contoh, seorang guru membantu siswa menyiapkan sebuah pertanyaan kerja. Siswa dapat diberi pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang kamu kenakan? Jam berapakah sekarang? Ataupun kursi seperti apakah yang kamu duduki saat ini? Kemudian cara yang 5, waktu menggambarkan imajinasinya. Berikan selang waktu hening secara reguler agar siswa dapat membangun imajinasi visual mereka sendiri. Kemudian yang keenam yaitu akhiri perlahan imajinasi dan instruksikan siswa untuk mengingat imajinasi mereka.
Akhiri latihan itu dengan perlahan. Kemudian yang terakhir yaitu perintahkan seluruh siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan berbagi pengalaman imajinasi mereka. Perintahkan mereka untuk menjelaskan imajinasi mereka satu sama lain dengan menggunakan sebanyak mungkin penginderaan atau pendengaran mereka untuk menulis apa yang mereka imajinasikan. Kemudian ada kelebihan dari strategi imajinasi. Yang pertama yaitu akan membuat pembelajaran lebih menarik dan kreatif serta menarik minat siswa dengan kegiatan menggunakan khalayak visual. Dengan demikian dapat membantu proses pembelajaran secara langsung sehingga menimbulkan minat awal terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Kemudian yang ketiga, menjadikan sebuah pengalaman belajar yang tak akan terlupakan oleh siswa. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan dan mengikhtisarkan apa yang dipelajari. Mempelajari dapat mengevaluasi perubahan-perubahan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian yang kelima, dapat menentukan bagaimana siswa akan melanjutkan belajarnya setelah belajar terakhir. Kemudian yang keenam, dapat menyampaikan pikiran atau perasaan dan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Dari kelebihan tersebut, strategi imajinasi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu strategi imajinasi hanya menjadi kumpulan kegembiraan dan permainan semata atau hanya sekadar bersenang-senang. Kemudian yang kedua, strategi imajinasi hanya berfokus pada kreativitas itu sendiri sampai-sampai siswa tidak memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, banyak waktu yang dihabiskan dalam strategi pembelajaran imajinasi, yang artinya dalam melakukan strategi imajinasi banyak waktu yang terbuang dalam melakukan pembelajaran ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.